Perkenalkan, nama saya Raymond Chrysopher Samosir dari 11 IPA 3 absen 30. Sini saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian mata, cara kerja mata, fungsi-fungsi bagian-bagian mata, dan kelainan pada mata. Pertama ada bagian-bagian mata. Di bagian luar terdapat alis, kelopak mata, bulu mata, kelenjar air mata, dan bagian dalam terdapat sklera, terdapat kornea, iris, pupil, koroid, lensa, retina, aqueous humor, vitreous humor, bintik kuning, saraf optik, dan otot mata. Lalu fungsinya adalah pertama, kornea. Kornea berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Iris, kedua, iris fungsinya adalah untuk mengendalikan jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ketiga, pupil. Pupil memiliki fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada lensa. Keempat, lensa itu berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata menuju retina. Lalu 5, vitreous humor. Berfungsi meneruskan cahaya yang sudah melewati lensa menuju retina. Lalu selanjutnya retina. Berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata kemudian diubah menjadi sinyal saraf. Lalu ada saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya yang telah diterima hingga ke otak. Lalu ada lagi aqueous humor atau cairan encer, berfungsi menjaga bentuk kantong bola mata. Lalu ada kelainan atau penyakit pada mata. Antara lain ada miopi atau rabun jauh, ada hipermetropi atau rabun dekat, ada mata tua atau presbiopia, lalu ada astigmatis. Lalu cara kerja mata. Pertama adalah cahaya yang dipantulkan benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan ke pupil untuk diatur intensitas cahayanya. Lalu kedua, cahaya diteruskan menembus lensa mata. Ketiga, daya akomodasi lensa mata mengatur agar cahaya jauh tepat di bintik kuning. Keempat, bintik kuning menerima cahaya melalui sel kerucut dan sel batang, lalu disampaikan ke otak. Kelima, informasi diolah oleh otak dan kita dapat mengetahui apa yang kita lihat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanesio Falsah, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 3. Telinga merupakan salah satu organ yang ada di tubuh kita. Telinga menjadi organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Telinga juga memiliki reseptor khusus untuk menyaring dan mengenali setiap bunyi yang berasal dari gendang telinga. Bagian-bagian telinga, pada dasarnya telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, telinga bagian luar, merupakan bagian telinga yang terdiri dari daun telinga, dan bagian rongga telinga luar menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Masing-masing tersebut memiliki fungsinya masing-masing, seperti fungsi daun telinga untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga, serta rongga telinga ini dilapisi lilin untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk dalam telinga. Dengan adanya lapisan lilin tersebut, benda asing tak akan bisa masuk lebih dalam ke telinga. 2. Telinga bagian tengah. Di bagian tengah telinga terdapat 3 bagian, yaitu gendang telinga yang merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Terus ada tulang-tulang pendengaran, berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga, meningkatkan amplitudenya untuk diterusin ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran meliputi martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. 3. Tabung Eustachius menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi ini untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah, sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Yang ketiga ada telinga dalam, yaitu rumah siput atau koklea. Di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar. Saraf pendengar menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Terus yang kedua ada saluran setengah lingkaran, berperan sebagai alat keseimbangan. Cara kerja telinga. Cara kerja telinga ini dimulai ketika organ telinga bagian luar, yaitu daun telinga, menangkap suara di sekitar Anda hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara tersebut masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke telinga pendengaran dengan bantuan gendang telinga.
Getaran ini nantinya akan menggerakkan tulang-tulang kecil di dalam telinga tengah untuk membantu suara bergerak masuk ke telinga bagian dalam. Ketika getaran tersebut mengenai rumah siput, maka rambut akan bergerak dan menciptakan sinyal ke otak sehingga otak mengenali getaran sebagai suara. Itulah cara kerja telinga dalam memproses suara. Perkenalkan, nama saya Frisla Sulahi dari kelas 1143. Kulit sebagai indera peraba memiliki beberapa reseptor sensor untuk mentraduksi stimulus dari lingkungan menjadi impuls saraf. Gambar penampang melintang kulit terdiri dari lapisan epidermis, lapisan dermis. Terdapat saraf-saraf yang dapat merasakan panas, yaitu corpus Ruffini. Saraf yang dapat merasakan dingin, yaitu corpus Krause. Bruksi praba, yaitu corpus Meissner. Wujud saraf tanpa selaput, yaitu perasa sakit. Corpus Pacini adalah untuk merasakan tekanan yang kuat, sedangkan lempeng Merkel untuk merasakan tekanan yang ringan. Cara kerja kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf praba yang diubah dalam bentuk impuls, diteruskan ke otak melalui urat saraf, kemudian otak mengelola rangsangan dan menerima kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Hidung. Bagian hidung. Bagian luar hidung terdapat lubang hidung. Bagian dalam hidung terdapat rongga hidung, septum pemisah hidung, silia atau bulu hidung, serabut saraf pembau, dan selaput lendir. Fungsi-fungsinya adalah lubang hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan kotoran. Rongga hidung berfungsi menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Septum pemisah hidung berfungsi untuk memisahkan antara lubang hidung bagian kanan dengan kiri. Silia atau bulu hidung berfungsi untuk penyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Selaput lendir berfungsi untuk menghasilkan ingus, dan ingus ini melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Cara kerja hidung atau mekanisme hidung. Pada saat kita bernapas, zat kimia yang berupa gas ikut masuk ke dalam hidung. Zat kimia yang berupa sumber bau akan dilarutkan pada selaput lendir. Kemudian akan merangsang rambut-rambut halus pada sel pembau. Sel pembau akan melanjutkan rangsangan ini ke otak dan akan diolah sehingga kita dapat mengetahui jenis bau dari zat ini tersebut. Penyakit pada hidung ada pilek, influenza, sinusitis, infeksi saluran pernapasan atas, dan kanker nasofaring. Lidah. Bagian lidah. Ada ujung dan tepi lidah, punggung lidah, dan pangkal lidah. Fungsi lidah. Alat pengecap, membantu berkomunikasi, membantu mengunyah makanan, membantu menelan makanan. Cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut memberi rangsangan ke ujung-ujung saraf pengecap. Rangsangan dari makanan tersebut kemudian diteruskan ke otak. Dengan demikian, kita dapat mengecap atau merasakan makanan atau minuman tersebut. Penyakit pada lidah. Pada sariawan, kandidiasis mulut, ada lichen planus, lidah geografik, lidah pecah-pecah, glossitis, lidah terbakar, dan leukoplakia.